Dengan aksinya yang menawan, Wonka mempromosikan coklat hasil buatannya kepada warga kota. Namun aksinya diganggu oleh para pengusaha coklat yang sudah lama menguasai kawasan ini. Wonka hanyalah seorang pendatang. Ia adalah seorang pelaut yang sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk menciptakan resep coklat yang ajaib. Setelah merasa yakin, Wonka langsung menuju ke kota yang katanya surga bagi penikmat coklat. Wonka pun langsung berhayal punya toko coklat yang megah di tengah kota. Namun tentu saja kenyataan tidak seindah dengan apa yang dibayangkan. Karena Wonka tidak punya uang sama sekali. Bahkan tempat tinggal pun tak punya. Untung saja ada orang baik yang menawarkan tempat tinggal dan Wonka diberikan kesempatan untuk membayar setelah ia berhasil menjual coklatnya esok hari. Akhirnya Wonka pun langsung mempromosikan coklatnya di tengah keramaian. Wonka berhasil menarik perhatian para warga dengan pertunjukan coklatnya. Namun pengusaha coklat senior di sini tampak tak senang dan akan mengusir Wonka. Bahkan mereka menghina coklat buatan Wonka terasa seperti air comberan. Tapi ternyata coklat Wonka bukan coklat sembarangan. Orang yang memakannya akan terbang untuk sesaat. Dan itulah dia spesialnya coklat buatan Wonka. Kini orang-orang pun malah penasaran dan membayar untuk mencicipi coklat Wonka. Namun pihak kepolisian malah datang dan menyita semua keuntungan Wonka karena dianggap berjualan secara ilegal. Kesialan pun tak sampai di situ. Saat Wonka pulang ke penginapannya dan akan membayar kamarnya untuk semalam, ia malah diperas dan diberikan tagihan tak masuk akal senilai 200 juta. Ternyata penginapan ini memang sering menjebak para tamunya. Wonka terpaksa harus bekerja sebagai tukang cuci baju bersama korban lainnya dari jebakan penginapan yang menagih uang tak masuk akal. Karena tak bisa membayar, orang-orang ini pun dipekerjakan seumur hidup mereka di penginapan ini. Sebagai pembuat coklat, Wonka pun menunjukkan sedikit keahliannya menggunakan pabrik coklat portable miliknya kepada salah satu anak yang juga dijebak di sini. Dan ternyata coklat buatan Wonka sangat luar biasa baginya. Namun Wonka pun kehabisan susu untuk bahan coklatnya, sehingga mereka harus mengalihkan perhatian pemilik penginapan ini dan Wonka menciptakan alat yang bisa membuat semua pakaian tercuci dengan otomatis. Sehingga Wonka pun bisa keluar tanpa ketahuan. Wonka dan Noodle akan pergi ke sebuah kebun binatang untuk mencari susu sehingga Wonka bisa membuat coklat lebih banyak lagi. Penjaga kebun binatang ini bersikap sangat aneh karena baru saja memakan coklat ajaib buatan Wonka. Saat satpam tak sadarkan diri, Wonka langsung mencari kandang jerapah. Ia harus memerah susu jerapah sebagai bahan untuk coklat buatannya. Setelah dirasa mendapat coklat yang cukup banyak, mereka pun langsung pergi dari sana. Wonka dan Noodle tampak sangat menikmati masa-masa mereka, selagi masih bisa keluar dari kurungan mereka. Namun lagi-lagi Wonka diancam oleh kepolisian kota. Wonka diminta agar segera pergi dari kota dan tidak akan memulai bisnis coklat di sini. Ternyata polisi ini adalah tangan kanan pebisnis coklat senior di kota ini. Mereka semua takut Wonka akan menghancurkan